bahasa itu bukan hanya sekedar media komunikasi, tapi bahasa itu adalah unsur kebudayaan dari sejarahnya, historisnya, bahwa ternyata antara bahasa Bali dengan bahasa Sasak itu adalah salah satu rumpun ibu yang sama, rumpun apa namanya, ibu bahasa yang sama. Bahkan dalam sastra suci kita seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa bahasa Bali itu menjadi media penyebaran, menjadi media keagamaan kita. Om Swastiastu. Senang sekali saya, Madi Arya Dewi Baskara, bisa menjumpai dan menyapa Anda dalam Insight Hindu Podcast Epilogues. Semoga para pemirsa semua selalu dalam lindungan ide Sang Hyang Widiwasi. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yaitu eksistensi program studi sastra, agama, dan bahasa Bali IAHN Gede Puja Mataram. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah bergabung bersama Bapak Iwayan Agus Gunada. Langsung saja kita jumpai pemateri kita, Bapak Iwayan Agus Gunada. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Baik kabarnya. Astun karo Pak mungkin bisa diberikan kesan Pak gimana studio kita pada kesempatan kali ini? Cukup nyaman ya. Cukup nyaman ya. Jadi bisa dikatakan ya sangat nyaman sekali. Luar biasa. Ya mungkin nanti jadi masukan juga buat kita untuk mengupgrade istilahnya untuk kedepannya studio kami ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin banyak berbincang dengan Bapak, terutama mengenai program studi sastra agama dan bahasa Bali. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa yang dimaksud atau mungkin bisa dijelaskan program studi sastra agama dan bahasa Bali ini ke bagaimana mungkin? Jadi program studi sastra agama dan bahasa Bali ini adalah salah satu program studi baru di Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram. Jadi kalau bisa dilihat dari sejarah pembentukannya, ini merupakan salah satu bentuk syarat dulu ya ketika perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke institut. Kemudian melalui surat keputusan Dirjen Bimas Hindu nomor 60 tahun 2020 berkaitan dengan pembentukan program studi sastra agama dan bahasa Bali ini, maka kemudian terbentuklah program studi itu. Jadi kalau dilihat dari sisi prodi, ini merupakan bisa dikatakan salah satu prodi unggulan kita. Karena kalau dilihat dari mungkin perguruan tinggi lain di NTB ini belum ada gitu. Juga bisa dikatakan ke depan ini bisa jadi menjadi salah satu program studi unggulan dan bisa menarik minat para generasi muda. Akhirnya, wah jadi luar biasa sekali. Jadi satu-satunya ada di NTB berarti ya. Berarti mungkin kira-kira nanti mahasiswa yang akan masuk ke program studi sastra agama dan bahasa Bali ini nanti akan mempelajari apa nanti di program studi ini? Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya apa yang akan dipelajari harus kita lihat dulu latar belakangnya kan. Dilihat dari sejarah bagaimana umat Hindu di NTB ini dengan masyarakat Hindunya. Jadi apa yang akan dipelajari itu adalah bagaimana bahasa Bali itu di NTB. Kemudian yang akan dipelajari nanti itu adalah penguatan wawasan mengenai aksara Bali, karena mau tidak mau, karena dalam bisa dikatakan sastra-sastra suci Hindu kita kan ada yang masih menggunakan bahasa Sanskerta, bahasa Kawi dan aksara Bali. Jadi salah satu mungkin nanti yang akan dikuatkan dalam program studi sastra agama dan bahasa Bali ini adalah bagaimana nanti mahasiswa kita menguatkan pemahamannya mengenai bagaimana membaca, menulis aksara Bali, kemudian juga bagaimana nanti menguatkan cara berkomunikasinya. Karena nanti kan ke depan dari program studi pendidikan sastra dan agama ini, outputnya salah satunya itu adalah sebagai pendidik bahasa Bali seperti itu. Jadi mungkin nanti bukan mungkin ya, tapi memang pasti nanti yang akan dipelajari nanti itulah bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa Bali yang baik, kemudian bagaimana menguatkan wawasan pemahaman berkaitan dengan sastra Hindu dan aksara Bali. Oke, berarti juga tidak lepas dengan adanya aksara atau bahasa Sanskerta nanti gitu ya. Oke, mungkin ini menarik ketika kita yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memang
dominannya ada suku Sasaknya ya begitu. Jadi ini menarik karena sekarang sudah ada program studi yang ada bahasa Balinya begitu. Mungkin bisa dijelaskan mengapa IHM akhirnya mengambil program studi sastra agama dan bahasa Bali yang notabene kampus ini bukan di Pulau Bali begitu. Jadi begini, kalau misalkan kita lihat historisnya kan seperti itu. Jadi dari beberapa penelitian juga dikatakan, walaupun kemudian di NTB itu ada bahasa daerah yang aslinya yaitu bahasa Sasak, tapi dari beberapa penelitian itu ternyata bahasa Bali dan bahasa Sasak itu adalah gimana ya? Dia jadi satu rumpun bahasa. Jadi ada kesamaan di sana. Apalagi juga kita melihat historisnya bagaimana keberadaan masyarakat Hindu kita di sini kan ada kaitannya dengan historis Balinya gitu. Jadi ini salah satu alasan kemudian IHM Gede Puja Mataram membentuk program studi sastra agama Hindu dan bahasa Bali ini. Apalagi seperti apa yang sudah Tiang sampaikan, dalam beberapa sastra suci kita, bukan beberapa sih banyak sastra suci kita itu yang menggunakan media lontar, salah satunya itu kan masih menggunakan aksara Bali. Apalagi mungkin di NTB juga dengan sejarah Hindunya masih banyak tersimpan lontar-lontar yang menggunakan aksara Bali. Jadi untuk menguatkan pemahaman wawasan generasi umat Hindu muda kita yang ada di NTB, bagaimana nanti menulis, membaca aksara Bali, jadi inilah yang menjadi alasan IHM Gede Puja Mataram membentuk program studi sastra agama dan bahasa Bali. Oke, menarik sekali. Jadi mungkin saya ingin bercerita sedikit. Saya pernah terjun beberapa pasrama. Memang salah satu program mata pelajaran di pasrama adalah aksara Bali. Dan memang tidak kita pungkiri, generasi muda Hindu yang ada di NTB khususnya di Kota Mataram sangat berminat sekali belajar aksara Bali. Dan mungkin ini adalah berita yang baik sekali bagi generasi muda Hindu nih yang ingin masuk program studi sastra agama dan bahasa Bali. Ini sangat bagus nantinya mungkin di istilahnya didaftarkan mungkin dirinya nanti di sana. Jadi mungkin banyak yang bertanya juga generasi muda kita, ketika nanti saya begitu kata generasi muda kita kalau masuk program studi sastra agama dan bahasa Bali ini nanti prospek kerjanya bagaimana gitu. Bapak mungkin bisa dijelaskan. Jadi sesuai dengan kurikulum yang kita rancang di lembaga di IHM Gede Puja Mataram berkaitan dengan program studi sastra agama Hindu dan bahasa Bali. Jadi ada beberapa output yang kita rancang. Salah satunya itu adalah ketika mahasiswa nanti berminat masuk atau kuliah di program studi pendidikan sastra agama Hindu dan bahasa Bali ini, jadi salah satu outputnya itu adalah menjadi calon pendidik, kemudian peneliti, kemudian penyuluh agama. Jadi berkaitan dengan prospek calon pendidik, kita melihat bahwa geliat pengembangan peseraman, pergerakan peseraman di NTB khususnya di Lombok itu sangat luar biasa. Jadi ke depan ketika mahasiswa program studi sastra agama Hindu dan bahasa Bali ini lulus dari program studi dari lembaga, mereka kemudian bisa mengisi ruang kerja sebagai acarya, sebagai guru di pasraman-pasraman. Apalagi pasraman kita sudah memiliki payung hukum PMA, Peraturan Menteri Agama yang sudah diperbarui menjadi salah satu payung hukum pembentukan pasraman. Sehingga ketika nanti lulusan kita tamat, mereka bisa mengisi ruang kerja sebagai guru, sebagai acarya di pasraman. Kemudian prospek yang kedua berkaitan dengan peneliti. Bisa dikatakan begini, bahasa itu bukan hanya sekedar media komunikasi, tapi bahasa itu adalah unsur kebudayaan. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh beberapa penelitian tokoh juga bahwa bahasa itu adalah bagian dari sebuah kebudayaan. Nah, fungsi peneliti di sini adalah untuk meneliti bagaimana sih bahasa dalam kebudayaan. Salah satu contohnya bahasa Bali, mungkin nanti peneliti ini bisa meneliti, mengkaji, menganalisis bagaimana sih sebenarnya keberadaan bahasa Bali di NTB ini. Jadi prospeknya itu sangat luar biasa. Bisa menjadi seorang guru sebagai calon pendidik, baik itu di sekolah formal ataupun di pasraman sebagai salah satu lembaga pendidikan Hindu kita, bisa menjadi peneliti atau juga bisa menjadi penyuluh. Karena kan kita tahu
bahwa menjadi seorang penyuluh itu harus mampu berkomunikasi. Jadi ketika seorang penyuluh berkomunikasi untuk menyebarkan ajaran agama Hindu, maka mungkin salah satu bahasa komunikasi yang digunakan itu adalah bahasa Bali. Apalagi ketika memberikan penyuluhan di desa-desa yang mungkin saja untuk pemahaman mengenai bahasa Indonesianya itu masih belum gimana ya, masih belum paham sekali. Tapi dengan bahasa Bali nanti ketika mampu menggunakan bahasa Bali itu menjadi salah satu media untuk menyebarkan ajaran agama Hindu ketika memberikan penyuluhan. Oke, betul, betul, betul. Jadi memang tidak kita berpikir di Provinsi NTB juga banyak umat Hindunya. Kadangkala beliau-beliau ini menanyakan sesuatu dalam bahasa Bali dan berkomunikasi apapun dalam bahasa Bali juga begitu ya. Jadi mungkin kita ketahui bersama kadang-kadang generasi muda Hindu kita ini menganggap sastra agama itu sesuatu yang berat, apalagi sekarang mungkin ditambah dengan bahasa Bali yang notabene yang dari SD generasi muda Hindu kita di sini diajarkan bahasa Sasak, bukan bahasa Bali. Nah, bagaimana Bapak mungkin menyadarkan bahwa sastra agama ini tidak seperti yang dibayangkan dan bahasa Bali ini mudah loh begitu. Jadi begini, kan harus dipahami dulu bahwa walaupun kemudian agak sedikit berbeda mungkin ya antara bahasa Sasak dengan bahasa Bali. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, historisnya, bahwa ternyata antara bahasa Bali dengan bahasa Sasak itu adalah salah satu rumpun ibu yang sama, rumpun ibu bahasa yang sama. Jadi bagaimana kemudian menyadarkan umat Hindu kita bahwa begini, bahwa dalam keagamaan kita, di dalam agama Hindu, dalam sastra-sastra sucinya itu kan masih menggunakan aksara Bali. Jadi mau tidak mau generasi muda Hindu kita itu memang harus mempelajari itu. Karena begini, ketika zaman itu berkembang, maka kemudian kebudayaan itu juga berkembang. Tapi dalam kebudayaan yang berkembang itu kita tidak boleh meninggalkan kebudayaan kita. Salah satu unsur kebudayaan kita itu adalah bahasa. Bahkan dalam sastra suci kita seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa bahasa Bali itu menjadi media penyebaran, menjadi media keagamaan kita. Jadi memang harus, mau tidak mau, kita harus menguatkan pemahaman kita. Mau tidak mau, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi umat Hindu, sebagai generasi muda umat Hindu, untuk menguatkan pemahaman keagamaan kita dengan mempelajari salah satunya itu bahasa Bali dan aksaranya seperti itu. Jadi bagaimana juga penting menguatkan atau mengajarkan istilahnya bahasa Bali ini begitu ya, sastra agama juga. Mungkin Bapak silakan mungkin diberikan pesan bagaimana anak muda harusnya nanti ketika mau masuk ini supaya anak-anak ini tidak ragu begitu, mungkin bisa disampaikan. Jadi begini, mungkin ini menjadi promosi bagi kami bahwa jangan ragu untuk kuliah di IHM Gede Puja Mataram, salah satunya ketika nanti minat untuk ikut kuliah di program studi pendidikan sastra agama dan bahasa Bali, karena ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita untuk mengajarkan ajaran agama Hindu dengan mempelajari sastra agama, dengan mempelajari bahasa Bali seperti itu. Jadi buat generasi muda Hindu kita, jadi jangan khawatir karena program studi ini adalah program yang langka, dan ketika ada program studi langka maka kebutuhan masyarakat itu pun akan besar nantinya, karena ini hanya satu-satunya di Provinsi NTB, yang mana nanti adik-adik generasi muda Hindu kita jangan sampai lewatkan pendaftaran dari IHN Gede Puji nanti di kira-kira bulan apa Pak, mungkin bisa diberitahukan? Gini, sekarang itu sudah mulai pendaftarannya, nanti akan ada batas waktu, jadi kalau bisa mungkin secepatnya bergabung bersama kami di IHM Gede Puja Mataram pada program studi sastra agama dan bahasa Bali. Oke. Baik Pak, ini luar biasa sekali pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Jadi kembali lagi saya ingatkan kepada generasi muda Hindu, jangan ragu. Jadi apapun keinginannya, dan apabila ada minat untuk bergabung di program studi sastra agama dan bahasa Bali IHN Gede Puja Mataram, langsung saja daftarkan. Mungkin kira-kira bulan September akan
mulai berkuliahnya Pak Nggih. Dan mudah-mudahan kita selesai dari dan bebas dari COVID-19 ini. Jadi tidak lupa saya mengingatkan teman-teman pemirsa semuanya untuk selalu menaati 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Mungkin kita cukupkan pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Matur semua Bapak atas kehadirannya di studio kami. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Jadi akhir kata saya mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.